Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Penjelasan Kaisar sejati memperoleh telur dari kota Biscoin. Telur ini kemudian menjadi Bian, yang bertugas sebagai pelindung suci Resting Bull. Bangsawan muda, apakah peninggalan binatang suci itu masih di sini, tepat di bawah kita? Edge Mountain Crone tidak dapat mempercayainya. Mereka sudah lama tidak melihat binatang suci ini. Kabarnya, binatang itu sudah mati atau telah meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apakah binatang itu masih ada? Bukan hanya pelindung sucimu, tetapi Kaisar juga meninggalkan kitab suci. Li Qiye sambil tersenyum menatap patung itu. Tidak mungkin, serunya. Selama beberapa generasi, keturunannya telah mencari di setiap inci gunung tanpa hasil. Li Qiye tersenyum dan mengambil sehelai rumput. Dengan infus daunnya, rumput itu menjadi berkilau dan basah karena embun, berubah menjadi makanan lezat. Ia menaruhnya di mulut patung lembu dan patung itu mengeluarkan aroma rumput. Entah bagaimana patung itu hidup kembali dan memakan rumput itu. Mu, seekor banteng hidup dengan daging dan otot yang kuat berdiri di hadapan mereka. Li Qiye tersenyum dan mengusap kepala lembu itu. Lembu itu tampak menikmati sentuhannya. Setan tua itu memikirkan bagaimana banyak murid telah bermain-main di sekitar patung itu. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari apapun? Ia kembali ke posisi semula dan berbaring. Gemuruh, ia menyebar menjadi cahaya dan hukum Dao, berpuncak di sungai megah di atas sekte tersebut. Matanya menembus cahaya itu dan dia melihat tulisan suci yang berdenyut. Kitab suci Bula yang beristirahat. Teriakannya, yang lainnya memperhatikan fenomena itu dan memperlihatkan cahaya yang tak terbatas. Dia menerjang ke udara, ingin merebut kitab suci itu. Saat tangan menyentuh cahaya itu, sebuah kekuatan tak diketahui membuatnya melayang sambil menampung darah. Kau tidak bisa menembus teknik elucidation True Emperor. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan mencoba juga. Kekuatan Dao yang tak terbatas tidak dapat menghentikan langkahnya. Gemuruh, seluruh gunung berguncang hebat hingga membuat para anggotanya ketakutan. Bumi retak di dasar gunung. Bumi melebar berulang kali setelah ledakan keras hingga gunung terbelah menjadi dua. Ledakan, aura ganas meletus dan menindas semua orang termasuk terkuat, Edge Mountain Crone. Ketika mereka melihat ke bawah jurang itu, mereka melihat seekor binatang raksasa seukuran urat tanah. Binatang itu menyerupai seekor harimau atau seekor anjing. Bulunya yang berkilau mengalir seperti air terjun yang terbuat dari emas. Penjaga dewa, Bian, dia mengenali makhluk itu. Gemuruh, binatang itu terbangun dan mengangkat kepalanya, menampilkan penampilan yang agung. Ia memiliki sepasang tanduk dengan kilauan yang dingin. Tanduk-tanduk itu bercabang keluar di bagian atas seperti serangkaian bilah pisau. Binatang suci kami. Anggota sekte tidak dapat menahan emosi mereka karena binatang suci itu tidak meninggalkan mereka. Binatang suci mereka yang hilang akhirnya muncul lagi. Muncul. Saat membuka mata, tekanan semakin kuat dan menghentikan semua orang untuk bergerak. Sayangnya, cahaya di matanya hanya bertahan sedetik. Edge Mountain Crone memperhatikan hal ini dan mengerti mengapa ia tidak melindungi mereka secara aktif. Bahkan binatang suci pun bisa menua. Li Qiye tersenyum, menyiapkannya kembali. Rupanya binatang suci mereka tidak akan hidup lama lagi. Ledakan, Li Qiye meraih kitab suci yang menggerakkannya. Gemuruh, rune dan hukum Dao menyembur keluar, saling melilit membentuk karakter. Ledakan, karakter-karakter kitab suci yang aktif mengalir ke dahi Bian dan memasuki otaknya. Raungan binatang suci itu hampir titik dua bagian gunung. Para murid gemetar karena kekuatan yang dapat membuat mereka berdarah jika tidak dihentikan. Namun, Li Qiye menyelamatkannya dengan mengangkat telapak tangan dan menahan gelombang kejut. Dia kemudian memberikan semua kekuatan yang tersisa kembali ke Bian. Sementara itu, karakter-karakter di dalam otaknya terus berevolusi. Dentang, di luar, Li Qiye menjentikkan engsel dan mengubah hukum kitab suci menjadi rantai ilahi yang sangat tebal. Dia melemparkannya ke jurang seperti tombak. Gemuruh, anggota Resting Bull merasakan bumi ditembus berulang kali. Rantai tersebut menjelajah lebih dalam ke urat bumi di bawah, akhirnya mencapai sumber Dao dan terhubung dengannya.
Setelah koneksi berhasil, mereka menyala dan menyampaikan esensi duniawi dan kekuatan Dao kembali ke Bian. Berdengung, binatang suci itu bersinar samar-samar. Saat membuka matanya lagi, matanya tidak lagi suram seperti sebelumnya dan menyala dengan cahaya surgawi. Binatang itu telah mendapatkan kembali sebagian vitalitasnya. Binatang itu telah hidup lama dan berada di ambang kematian. Namun, Li Qiye menggunakan kitab suci untuk menjembatani binatang itu dan dunia, memperpanjang umurnya. Para anggota sekte merasakan hukum Dao dan prestasi mereka aktif. Hukum Dao melingkari mereka seolah-olah ada segel yang baru saja dicetak. Mereka memperoleh aura dahsyat, yang memberi mereka kekuatan luar biasa. Mereka merasakan kehadiran makhluk suci di dalam diri mereka, yang selalu mampu membantu mereka saat dibutuhkan. Saat mereka berdiri di sana dalam keadaan yang diperkirakan, kedua sisi gunung bertemu dan binatang buas itu menghilang bersama patung di puncaknya. Sekarang binatang suci itu menyatu dengan sumber Dao dan kalian semua, berbagi suka dan duka. Li Qiye menatap sekte itu. Karena Bian terhubung dengan sumber Dao di bawah, mereka yang berlatih dengan Dao yang sama juga terhubung dengan binatang itu. Anak-anak muda tidak sepenuhnya memahami situasi sementara Edge Mountain Krone hanya berterima kasih kepada Li Qiye. Tindakannya ini menghentikan kemunduran mereka dan memperkuat fondasi mereka, memungkinkan mereka untuk bangkit kembali. Ini adalah prestasi yang mustahil bagi siapapun, tetapi tidak bagi Li Qiye. Dia menganugerahkan berkah bagi generasi mendatang. Beratnya nikmat ini tak terkira. Ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan memberi tahu Sang Tao. Keduanya turun dari gunung. Tetaplah di sekte dan bermeditasilah, jangan pergi. Edge Mountain Krone menenangkan diri dan memerintahkan anggota sektenya sebelum mengikuti keduanya. Gerobak sapi itu sekarang memiliki dua pengemudi, dupa Daois dan si tua gunung. Penumpang lainnya sepertinya sedang tidur di belakang. Gerbang gila tidak jauh dari Gunung Resting Bull sehingga perjalanan ini tidak memakan waktu lama. Tempat ini menyerupai kota kuno dengan banyak paviliun dan istana. Kota ini lebih mirip kota kecil dibandingkan dengan Splendor City, tetapi hanya sedikit kota yang setara. Kota ini memiliki lebih dari 10.000 penduduk dan masih menjadi salah satu sekte terkuat dalam persekutuan kuno. Gerbang gila. Li Qiye berisi-berisi sambil berdiri di gerbang. Dia mengenang pengadilan gila di masa lalu dan menyesali keadaannya saat ini. Pengadilan gila memiliki wilayah tak terbatas pada saat itu. Kota kekuasaannya sendiri jauh lebih besar dari seluruh sekte ini, perbedaan antara langit dan bumi. Sebuah patung raksasa di balik gerbang menyambut para pengunjung. Patung itu berdiri cukup tinggi, sehingga dapat dilihat dari jalan manapun di dalam Insane Gate. Lukisan ini menggambarkan seorang lelaki tua yang wajahnya tidak dapat dikenali dengan jelas karena pelapukan waktu. Meskipun demikian, orang masih dapat merasakan semangat menyerah dan kekuatan abadi dari sosok ini. Dia mengangkat pedangnya dengan kuat dengan kedua tangannya, memancarkan aura perlawanan terhadap surga. Patung dan sekte itu tampak menyatu. Selama patung itu berdiri kokoh, maka begitu pula dengan Insane Gate. Momentum agung sekte itu terhubung dengan patung, membuatnya tampak seperti dewa pelindung. Sudah lama sekali, Li Qiye dengan nada sentimental. Bangsawan muda, ini adalah dewa pelindung gerbang gila. Edge Mountain Krone berkata, dia dikenal sebagai dewa pedang tertinggi. Dewa pedang tertinggi. Li Qiye sambil tersenyum menatap patung itu. Saat masih dikenal sebagai pengadilan gila, tempat itu memiliki 3 eksistensi tertinggi, raja, komandan, dan pelindung. Kebijaksanaan raja melahirkan kemakmuran, kecakapan bela diri mendominasi wilayah, dan pelindung melindungi sumber Dao. Tao Dupa menjelaskan lebih lanjut. Ya, zaman keemasan. Edge Mountain Krone berkata dengan nada sentimental, Insane Core terlalu kuat, hanya 3 leluhur tertinggi yang melindungi mereka selama beberapa generasi. Itu karena raja, kata Dupa Daois, penggarapnya tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, tetapi dia berfungsi sebagai inti pusat untuk menyatukan potensi pengadilan gila. Benar. Dia setuju, mereka bersatu sepenuhnya di bawah kepemimpinannya dan menjadi benteng yang tak terkalahkan. Setelah kematian, komandan tidak pernah kembali dan wali juga meninggal, pengadilan gila tidak punya kesempatan lagi setelahnya. Kedua artefak dewa mereka juga menghilang, imbuhnya. Insane Spear dan Furious Immortal Sword, sudah hilang. Ekspresinya serius. Mengapa kamu melihatnya seperti itu?
wanita tua. Dia terkejut. Saya pernah melihat rekaman Insane Court yang meminta cabang Anda untuk menghitung lokasi mereka. Katanya, aku tidak tahu apapun tentang itu. Dia tersenyum kecut. Benarkah? Tatapan tajamnya membuatnya terlonjak. Yah, aku memang tahu lebih banyak tentang masalah ini, tapi tidak tahu lokasinya. Katanya, apa yang kamu tahu? Desaknya. Ketika Raja turun tahta, Panglima mengembalikan tombak itu. Hanya itu yang kami ketahui tentang lokasinya. Katanya, bagaimana dengan pedangnya? Tanyanya, aku bukan dari Istana Gila, bagaimana aku tahu? Sang penganut Tao masih merasa terintimidasi. Mengingat keingintahuan cabangmu, aku yakin kau telah diam-diam mencoba menemukan mereka. Dia mencibir, yah, paling tidak, saya tidak pernah mencobanya sendiri, meski ada beberapa cerita, katanya. Teruskan, jawabnya. Meskipun cabang ini telah tamat dan penganut Tao itu gagal hidup sesuai harapan leluhurnya, ia masih memiliki akses ke banyak rahasia. Ada perkiraan bahwa setelah Raja turun tahta, wali itu juga pensiun, tetapi tidak sebelum menyerahkan Furious Immortal kepadanya. Jadi, ada kemungkinan keduanya dikembalikan. Katanya, aneh. Katanya, tentu saja, kebijaksanaan Raja adalah alasan keberhasilan garis keturunan Dao. Tombak yang dikembalikan adalah satu hal, tetapi mengapa pedang juga dikembalikan saat dia pensiun? Siapa yang tahu? Dia menggelengkan kepalanya, penjaga itu muncul lagi dalam kekacauan berikutnya untuk menghentikan kehancuran pengadilan gila, dia tidak memiliki dewa abadi yang marah saat itu. Itu adalah penampilan terakhirnya. Setelah menerima lebih banyak informasi, dia menghela napas dan menatap patung itu. Lalu, kita punya Insane Immortal yang menjaga garis keturunan Dao tetap berjalan selama beberapa waktu. Dia juga meninggalkan banyak hal baik, kata penganut Tao itu. Jika leluhur yang terkutuk tidak begitu penyayang saat itu, dia akan menghancurkan seluruh istana gila alih-alih membunuh Dewa Gila. Dewa Gila tidak memberikan kontribusi apapun. Dia menampilkannya. Insane Immortal memberi semua orang harapan untuk mengembalikan garis keturunan ke masa jayanya. Hari itu tidak pernah datang karena sombong yang dibunuh oleh Desolate leluhur. Hal itu membuat Insane Court semakin merosot dari sebelumnya, dan menjadi sekte kecil. Setelah percakapan mereka terhenti, mereka melihat Li Qiye tengah menatap kota dalam diam. Bangsawan muda, kata Tao itu. Li Qiye tersenyum dan menyesuaikan tangan, kita bisa masuk sekarang. Ya, Sang Tao memerintahkan lembu itu untuk menarik. Tidak ada maksudnya memiliki banyak keturunan yang tidak layak. Li Qiye tersenyum pada patung itu sebelum pergi. Pemimpin sekte dan para tetua berkumpul di gerbang gila. Yang pertama adalah Raja Pedang Angin yang marah, seorang jenius yang sukses dengan sedikit saingan di wilayah ini. Ia mewarisi warisan dan teknik dari guru sekte sebelumnya, ayahnya. Sekte tersebut telah tumbuh lebih kuat di bawah kepemimpinannya. Yang mulia, utusan Chu sudah tiba. Seorang murid melaporkan, Chu, semua orang berdiri setelah mendengar ini. Di antara 8 sekte suku kuno, Chu selalu merendahkan hati. Meskipun begitu, Insane Gate tetap percaya bahwa klan ini lebih kuat dari mereka. Siapa dia, ketua klan? Furious Wind ingin menyapa para tamu secara langsung. Tidak, yang mulia. Murid itu mendekat dan berbisik, dari apa yang kulihat, dia benar-benar manusia. Seorang manusia. Ekspresi para anggota tingkat tinggi berubah. Nenek leluhur tertua Resting Bull dan penguasa Heavencall Kumbling juga ada di sini. Murid itu menambahkan tetapi semua orang terlalu fokus pada bagian pertama. Apa maksud mereka? Raja merasa kesal dan berkata dengan dingin, mereka tidak mengirim siapapun selama penobatanku dan sekarang, seorang manusia biasa datang ke konferensi. Apakah mereka meremehkan kita? Raja muda dan cemerlang itu penuh dengan semangat dan kebanggaan muda, percaya pada potensinya yang tak terbatas. Meskipun dia agak takut pada Chu, dia percaya sektenya akan melampaui batas mereka pada waktunya. Mereka bertindak terlalu jauh. Seorang tetua berteriak dengan marah, mereka datang dari gerbang gila kita, jadi dalam status hal, Anda juga adalah master sekte mereka. Mengirimkan ke manusia di sini hanya dapat mengkonversi sebagai rangsangan yang terang-terangan. Kamcu dulunya merupakan bagian dari pengadilan gila, tetapi ditinggalkan pada era Dewa Gila. Meskipun demikian, mereka masih memiliki ikatan dan komunikasi pada generasi berikutnya.
Insane Gate selalu memperlakukan Chu dengan hormat, alasan utamanya adalah kekuatan Chu. Menghina sekte kami harus dihukum mati. Tatapan mata sang raja berubah dingin. Para tetua terkejut mendengar ini. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Yang mulia, mohon jangan marah dan pikirkan gambaran besarnya. Kita tidak bisa melawan Chu seperti sekarang ini." Seberapa kuat mereka? Sang jenius tidak setuju. Kita harus menjaga perkataan kita. Seorang tetua tidak setuju. Klan itu sendiri tidak memiliki kejeniusan dan leluhur mereka yang telah meninggal, namun kekuatannya masih ada. Yang lain mengingatkannya, "Jadi apa, kami akan segera bangkit." Dia tak sanggup menahan penghinaan yang dirasakannya. Tentu saja, tetua pertama mengucapkan paling tenang dan berkata, "Tapi lihatlah lebih dari sekadar permukaan. Apakah kamu lupa tentang leluhur tertentu dari Chu?" "Yang mana?" tanya seseorang. "Sejak dulu, aku belum pernah bertemu dengannya, begitu pula guruku dan rekan-rekannya." Tetua pertama berkata, "Leluhur ini meninggalkan Chu dan menemukan kesuksesan yang luar biasa. Rumor mengatakan dia berada di tingkat puncak kekuasaan. Benarkah rumor ini? Kok kita belum pernah melihatnya sebelumnya?" Semua orang tetap skeptis. "Itu rahasia yang tak terucapkan." Tetua pertama ketenangan. "Saya tahu tentang seorang leluhur yang berkelana keluar untuk mencari Dao, tapi itu mungkin hanya legenda. Nenek moyang ini mungkin tidak ada atau telah meninggal dunia," kata raja. "Ya, jika mereka memiliki leluhur setingkat ini, mereka tidak akan berada di sini sekarang. Seorang kaisar tingkat puncak, mereka akan menjadi keturunan terkuat." Yang lain setuju. "Keturunan terkuat di luar splendor tetaplah Ancient Step, bukan Chu," kata seorang tetua. "Aku percaya pada keberadaannya." Tetua pertama berkata dengan serius. "Lalu kenapa Chu tidak melakukan apapun?" Tetua lain bertanya. "Saya sudah menanyakannya sebelumnya dan mengumpulkan beberapa informasi, yang belum tentu akurat. Leluhur ini memiliki hubungan dengan Enigma, kemungkinan besar seorang pejabat tinggi," kata tetua pertama. Hal ini menyebabkan semua orang menarik napas dalam-dalam termasuk raja. Enigma, mereka menjadi emosional. Sekte mereka hampir bangkit dan berada di antara dua sekte teratas sekte kuno. Sayangnya, mereka masih sekte kecil. Sedangkan Enigma, ini adalah salah satu dari 3 dinasti terkuat di Xin. Konon mengatakan mereka memiliki 5 kaisar dan 3 leluhur. Nenek moyang ini tidak mencapai tingkat primal, tetapi dengan kata lain, Enigma memiliki sedikitnya 8 kaisar agung. Gerbang gila mereka mungkin tidak dapat menghasilkan cangkang suci, apalagi kaisar agung. Bahkan seseorang yang berbakat seperti raja mereka hanya dapat mengagumi seorang kaisar. Oleh karena itu, Enigma adalah raksasa jika dibandingkan. Hanya sekte acak di bawah wilayahnya yang bisa lebih kuat dari gerbang gila saat ini. "Seorang pejabat tinggi di Enigma, seberapa yakinkah Anda?" tanya seorang tetua. "Sangat mungkin, tapi posisi sebenarnya tidak jelas." Tetua pertama berkata dengan lembut. Para tetua saling bertukar pandang. Terlepas dari posisi sebenarnya, leluhur Chu ini adalah sosok menakutkan yang tidak pantas mereka lihat. Seorang pejabat rendahan dari Enigma yang berkunjung akan meminta mereka untuk berdiri dan menunggu di dekat gerbang. Bagaimana dengan leluhur di Enigma? Hanya satu kata darinya yang dapat menentukan nasib mereka. Furious Wind menarik napas dalam-dalam dan melemahkannya, tidak berani menghadapi Enigma. Terlebih lagi, jika ini benar, mereka harus menyenangkan Chu agar bisa menjalin hubungan dengan Enigma. Bagaimanapun, Chu telah bertindak tidak semestinya karena mengirim seorang manusia. Seorang tetua tetap marah. Kesabaran adalah prasyarat untuk rencana besar apapun. Tetua pertama berkata, "Selain leluhur ini, kita perlu bijaksana terhadap keturunan komandan surgawi." "Itu sudah berlalu," komentar seseorang. "Ya, Komandan Phoenix terbang, tersapu oleh sungai waktu saat ini." Tambah yang lain, "Katakan padaku, berikan macam apa yang diperintahkan itu." Tetua pertama meninggikan suaranya. Di atas puncak, tak seorang pun dapat menyangkal dominasinya. Tapi dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kata angin marah. "Jangan terlalu yakin, aku pernah mendengar rumor bahwa dia muncul selama Night Watch." Tetua pertama mengungkapkan, "Tidak mungkin." Kerumunan itu menyerukan serempak. "Bagaimana mungkin? Dia pasti sudah meninggal karena sudah lama sekali meninggal," kata seorang tetua.
Saya mencari catatan kami dan salah satunya berbicara tentang raja yang berkomunikasi dengan surga kehidupan dan kematian. Kata sesepuh pertama, semua orang menjadi pucat karena enigma mungkin merupakan raksasa bagi mereka tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga hidup dan mati. Dia mungkin memenuhi persyaratan. Salah satu dari mereka menjadi tenang dan damai. Pengadilan gila kita saat itu adalah salah satu dari 10 garis keturunan Dao. Mata mereka berbinar bangga setelah membicarakan masa lalu yang gemilang. Pengadilan gila mereka memiliki 3 kekuatan terhebat, yang memungkinkan mereka mendominasi 3 dewa. Jika Panglima masih hidup, pikiran ini membuat raja dan para tetua ketakutan. Mereka hanyalah serangga yang tidak berani bernapas dengan keras di hadapannya. Kita lupa saja kali ini. Raja bersembunyi karena mereka mungkin perlu meminta bantuan Chu di masa depan. Mereka jarang mengirim orang ke sini, jadi tidak peduli siapa orangnya, kita tetap harus berperan sebagai tuan rumah yang baik. Bagaimanapun, kita tidak akan kehilangan apapun. Tetua pertama melihat ketegangan mereda, jadi dia menyarankan. Para tetua, sampaikan pendapat kalian. Kata raja, suku Chu memang tidak beradab, tapi marilah kita berpikiran terbuka. Mengapa harus bermalas-malasan dan mewujudkan hidup manusia? Dunia akan menjadi permulaan kita. Para tetua mengeluhkan keluhan mereka. Kalau begitu, sudah memutuskan. Ucap sang raja dan memilih untuk menyambut rombongan Li Qiye. Yang terpenting, Mountain Krone dan Incense Daoist sepertinya juga bagian dari grup itu. Manusia biasa adalah satu hal, tetapi mereka perlu menghibur tamu kedua ini, terutama iblis tua itu. Para senior, kami mohon maaf atas keterlambatan penyambutan tamu meskipun perjalanan kalian jauh. Raja dan para tetua membungkuk. Kami di sini bersama bangsawan muda. Iblis tua itu memperkenalkan Li Qiye terlebih dahulu. Semua mata tertuju padanya dan mereka mengonfirmasi statusnya sebagai manusia biasa. Rasa jengkel langsung muncul dan ini cukup bisa dimengerti. Mengirimkan manusia biasa dalam skenario ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Seorang murid muda dari Chu, begitu. Siapa gurumu? Raja tidak ingin berbicara dengan manusia biasa sehingga nadanya menjadi kurang sopan. Aku hanya seseorang yang tidak punya kegiatan apapun, hanya melihat-lihat saja karena takdir membawaku ke sini. Li Qiye tersenyum. Sikapnya yang santai membuat kelompok itu semakin marah. Di mata mereka, seorang manusia yang berkunjung dan diterima oleh mereka adalah kehormatan terbesar, akumulasi perbuatan baik dan karma selama beberapa generasi. Jika dia tidak cemas karena cemas, dia seharusnya menghormati. Melihat apa? Sang raja tampak tidak senang. Kudengar istana gila telah runtuh, jadi aku ke sini untuk melihat keturunannya yang tidak berbakti. Li Qiye tersenyum. Mendengar hal ini, raut wajah raja dan para tetua menjadi buruk. Membawa topik ini sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Masa lalu mereka yang gemilang merupakan topik yang tabu namun manusia fana ini berbicara dengan cara yang begitu arogan. Jaga mulutmu di sini, teriakan seorang tetua. Ini sudah menunjukkan kesabaran yang cukup karena kesabaran orang lain bisa saja menamparkan kepala manusia fana ini hingga berkeping-keping karena pelanggaran ini. Kukup, teriak Mountain Krone dan melepaskan auranya. Sebagai leluhur tertua Resting Bull, dia jauh lebih kuat daripada para tetua dan raja. Raja harus memberikan kekuatan mereka untuk menahan tekanan. Namun, semuanya terhuyung mundur. Saya tidak akan menoleransi sikap yang tidak hormat di hadapan bangsawan muda. Mata berkilat tajam, yang lain tidak tahu mengapa dia tiba-tiba marah karena dia tidak ada izin dengan Chu. Sebaliknya, Chu lebih dekat dengan sekte mereka. Semua ini tidak masuk akal. Tidak sopan terhadap mereka adalah hal yang wajar karena dia sudah senior, tapi kenapa manusia biasa harus menyatakan seperti itu? Raja Pedang, kau salah di sini. Kata Tao Dupa, bangsawan muda itu melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini karena khawatir dengan gerbang gila. Kelompok itu saling bertukar pandang. Mengapa mereka membutuhkan manusia biasa untuk mengurusi bisnis mereka? Ya, tentu saja. Di sisi lain, tetua pertama membungkuk dan berkata, kalian bertiga adalah tamu terhormat kami mohon maaf atas kurang keramah tamahan. Kalian semua pasti lelah jadi silakan beristirahat dulu, kami akan memaafkannya. Tindakan kepatuhannya itu semakin membuat geram anggota sektenya.
Sang penganut Tao memperhatikan hal ini dan keuangannya dengan tidak setuju, kelompokmu tidak dapat membedakan keberuntungan dari bencana. Aku khawatir akan masa depanmu. Mereka tidak bisa bertindak melawan tamu yang mewakili Heaven Calculator Observatory jadi mereka tetap diam. Tetua pertama membawa ketiga orang itu pergi dan mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal, meninggalkan kelompok yang marah itu. Begitu dia kembali, sang raja berkata dengan geram, "Penatua pertama, kau menjamin martabat kami demi menjilat orang luar. Itu bukan tujuanku, Master Sekte. Hanya saja kita harus berhati-hati," kata tetua pertama. "Kita sudah diganggu di rumah kita sendiri, seorang manusia biasa berani menginjak-injak kita, berapa lagi pelanggaran yang harus kita tanggung." Tetua lainnya tidak dapat menahan ini lebih lama lagi. "Itu terlalu berlebihan. Kita hanya perlu berhati-hati dan menghindari komentar yang gegabah." Tetua pertama ketenangan. "Anda terlalu berhati-hati, tetua pertama." Raja tidak setuju. "Yang mulia, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Seperti yang kita semua lihat, Dupa Daois dan Edge Mountain Krone memperlakukannya secara berbeda. Ingat, dia adalah yang terkuat di Resting Bull." Tetua pertama menambahkan. Yang lain seling bertukar pandang dan mengingat kejadian itu, sepakat dengan logikanya. Tao itu dan wanita tua itu tampaknya melindungi Li Qiye, manusia biasa yang tidak punya gengsi untuk berbicara. Mungkin mereka sedang menjilat Chu. Seorang tetua. "Baiklah, benarkah?" Tetua pertama menjawab, "Tentu saja mengenai Tao, tetapi mengapa Edge Mountain Krone perlu menyenangkan Chu? Mungkin bocah nakal itu punya asal-usul khusus?" tanya sang raja. "Itu masuk akal." Tetua pertama berkata, "Jika kita harus membuat skenario, seharusnya tidak ada ringkasan dengan Komandan Surgawi karena dia telah meninggalkan Kamcu selama perpecahan. Kalau begitu, dia mencoba berhubungan dengan leluhur itu," kata sesepuh lainnya. "Yang ada di legenda, Chu tidak pernah marah sebelumnya," kata yang lain. "Mungkin bangsawan muda ini adalah keturunan leluhur. Kalau tidak, mengapa mereka mengirim manusia ke sini? Saya rasa itu bukan untuk menghina kami," kata tetua pertama. "Saya rasa ini mungkin saja." Setelah merenung sejenak, seorang tetua berkata, "Ya, ini menjelaskan perilaku wanita tua itu, sebuah upaya untuk mendekati Enigma. Dia masih manusia biasa, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri." Sang raja tetap kokoh. "Bersikaplah toleran terhadap hal-hal kecil, yang mulia." Tetua pertama berkata, "Kunjungannya tidak akan merugikan apapun, tetapi jika dia memang memiliki hubungan dengan leluhurnya, mungkin akan lebih bermanfaat." Sang raja mengernyit, tetapi kemarahannya mereda pada titik ini. Kelompok Li Qiye diperlakukan dengan rasa hormat yang tinggi sejak saat itu. Saat Li Qiye berjalan-jalan, dia melihat jejak-jejak kebesaran. Di masa lalu, hanya satu cabang kecil Insane Court yang lebih kuat dari Insane Gate saat ini. Dia menahannya selama berjalan. Insane Gate tidak memiliki keturunan yang cakap dan sumber daunnya telah berbaring. Revitalisasi tampak mustahil. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ini. Edge Mountain Krone merasakan hal yang sama selama perjalanan. Kesenjangan antara kesuksesan masa lalu dan kegagalan saat ini sulit diterima. Kuantitas tidak penting bagi keturunan dan lagi pula, tidak ada garis keturunan yang bertahan selamanya, kata Li Qiye. "Benar, bangsawan muda," sang penganut Tao mengangguk setuju. Iblis tua itu merasakan hal yang sama terhadap Insane Gate, tetapi hal yang sama juga terjadi pada sektenya. Mereka menjadi sekte yang lebih lemah dari Insane Gate dan tidak memiliki penerus. Dia khawatir tentang masa depan setelah kematian. Adapun penganut Tao, dia menjadi satu-satunya anggota cabangnya. Semuanya akan berakhir setelah kematian. Selama penjelajahan mereka di sekte tersebut, seorang wanita muncul di hadapan mereka, Radiant Master. "Daois, leluhur." Dia terkejut melihat kelompok itu dan membungkuk. Dia bertanya-tanya mengapa leluhur tua itu ikut bersama manusia seperti halnya Tao. "Kita bertemu lagi, bangsawan muda." Dia pun berbaring di tempatnya. "Tuan Lembah, kamu juga di sini." Setan tua itu memulai percakapan. "Ya bantuan, selain konferensi itu, aku butuh Insane Gate." Jawabnya, "Saya mendengar bahwa Anda juga pernah mengunjungi sekte kami." Setan tua itu mengangguk. "Leluhur, aku ingin meminjam batu giok halus kekacauan dari sekte Anda." Dia mendesah tapi ini tidak menghalanginya. "Itu bukan jumlah yang sedikit," kata iblis tua itu.
Pemimpin Sekte Resting Bull tidak bisa meminjamkannya jumlah yang diminta, jadi dia kembali dengan tangan hampa, karena itu dia mengunjungi Insane Gate. Kami sangat membutuhkan mereka. Dia tersenyum kecut dan berkata, Yang Mulia sedang membicarakan masalah ini dengan para tetua, jadi saya sedang dalam perjalanan ke Kuil Li, saya tidak menyangka akan bertemu semua orang di sini. Kuil Li, Li Qiye tampak tertarik. Tuan muda, Kuil Li ada di sana. Konon katanya dulunya adalah tempat tinggal raja yang bijaksana. Sekarang, tempat itu menjadi tempat yang tenang bagi pengunjung untuk menenangkan pikiran dan berpikir dengan damai. Dia berbalik dan menunjuk ke sana. Mata Li Qiye bertambah saat dia melihat ke arah itu. Semoga semuanya berjalan baik, kata iblis tua itu. Ya, aku juga. Dia mengeluhkan betapa mengerikannya situasi itu. Sungguh berniat untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada pilihan lain bagi sektenya. Valley Lord, saya khawatir Insane Gate tidak akan dapat menyelesaikan masalah Anda dengan cukup cepat. Seseorang berbicara dengan suara yang jelas dan ceria, jika Anda ingin, Anda harus mengunjungi sekte saya karena guru saya mungkin dapat membantu Anda. Seorang pemuda datang, yang berkilauan seperti matahari. Ia mengenakan jubah mahal yang sesuai dengan kebangsawanannya. Ia memancarkan aura kejayaan di setiap langkahnya, seolah-olah ia bisa terbang tinggi kapan saja. Aura kesombongan tak terelakkan. Terima kasih atas niat baikmu, Saint Child. Radiant Master membungkuk sedikit sebagai balasannya. Anak suci 6 langkah. Pendeta Tao Dupa sepertinya tidak menyambutnya. Pemuda itu melihat orang lain dan hanya menyapa Edge Mountain Crone, jadi Anda di sini juga, Senior Edge Mountain. Raja sendiri memperlakukannya dengan hormat, tetapi dia hanya bersikap sopan. Dia tentu saja tidak peduli dengan dupa Daois, terutama manusia biasa seperti Li Qiye. Anak suci 6 langkah, apa kabar Kaisar Agung? Edge Mountain Crone membalas sapanya. Terima kasih sudah bertanya, Senior. Kaisar baik-baik saja. Nada bicaranya menjadi lebih sopan setelah hal ini disinggung. Dia berasal dari Ancient Step, garis keturunan terkuat di luar Splendor. Baik Insane Gate maupun Resting Bull sama-sama lebih rendah. Meskipun Ancient Step tidak dapat dibandingkan dengan 3 dinasti, ia tidak akan kesulitan menghancurkan sekte-sekte kecil. Rumor mengatakan bahwa Stone Aegis, progenitor mereka masih hidup, belum lagi Beneficence Grand Emperor. Yang terakhir hanya membutuhkan satu lambaian tangan untuk menghancurkan Insane Gate dan Resting Bull. Valley Lord, tuanku sangat memujimu. Ikutlah denganku kembali ke Ancient Step dan aku yakin dia akan dengan senang hati menyelesaikan masalahmu. 6 langkah kembalinya, membuat Radiant Master mengerutkan kening. Tuannya, Raja Langkah Langit, adalah seorang pelamar yang pernah ditolak sebelumnya. Mengunjungi langkah kuno memiliki konsekuensi negatif. Terlebih lagi, perbedaan kekuatan berarti mereka memiliki semua keuntungan negosiasi terhadap sekte tersebut. Saint Child, masih terlalu dini untuk mengutarakannya. Kami siap membantu Radiant Longevity, kami hanya butuh lebih banyak waktu. Furious Wind Sabreking terlibat dalam percakapan. Dia membungkuk ke arah guru terang dan berkata, beri kami sedikit waktu lagi, Tuan Lembah, kami ingin membantu. Tampaknya dia juga seorang pengagum, meskipun tidak terlalu terbuka tentang perasaannya. Terima kasih, Raja Pedang. Dia membungkuk kembali. Raja Pedang, berapa lama lagi waktu yang kau perlukan? Kurasa penguasa lembah tidak akan bisa menunggu selama itu. Si 6 langkah bercampur, penguasa lembah, Anda hanya perlu berdiskusi dengan tuanku dan semuanya akan baik-baik saja. Furious Wind mendapati dirinya dalam posisi sulit. Dia tentu ingin membantunya tetapi tidak dapat memutuskan sendiri karena jumlah uang yang sangat besar. Bocah sombong itu membuatnya kesal. Dia lebih unggul dalam hal status dan kekuasaan, tetapi langkah kuno terlalu kuat. Radiant Master tidak dapat menahan diri untuk menatap Furious Wind. Dia ingin memilih Insane Gate daripada Ancient Step karena lebih mudah mengundang dewa daripada mengusirnya. Berhutang pada Ancient Step bisa jadi masalah bagi sektenya. Di sisi lain, Insane Gate adalah bagian dari aliansi tersebut. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya Li Qiye. Dia tidak bisa langsung menjawab pertanyaan mendadak itu. Apakah kamu akan meminjaminya sejumlah uang? Tahukah kamu apa itu batu giok hasil pemurnian kekacauan? Itu bukan emas batangan, haha. Six Step tertawa bahak setelah mendengarkan manusia konyol itu. 50 juta, jawab Radiant Master namun tidak punya harapan.
Jumlah ini sangat besar bagi siapapun. Resting Bull mungkin memilikinya, tetapi pemimpin sekte mereka menolaknya. Dia datang ke Insane Gate dengan permintaan dukungan yang sama. Raja di sini ingin membantu tetapi tidak memiliki batu giok yang dimurnikan. Insane Gate sendiri membutuhkan lebih banyak waktu untuk memutuskan. Nak, kau dengar itu? 50 juta batu giok hasil pemurnian kekacauan, bukan 50 juta keping emas. Dunia pembudidaya tidak cocok untuk serangga sepertimu, minggirlah. Melotot 6 langkah itu, dia tidak memiliki banyak batu giok, tetapi gurunya memilikinya, oleh karena itu dia mengundang Radiant Master. Jika dia bisa menyatukan keduanya, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Saya tidak punya 50 juta batu giok. Li Qiye tersenyum. Saya menghargai niat Anda, bangsawan muda. Radiant Master menyadari kesulitan misi tersebut. Tak seorang pun di sini yang mampu mengumpulkan dana sebanyak ini dan hanya sedikit orang di sekte besar seperti Ancient Step yang mampu melakukannya. Hahaha, 500 batu giok saja sudah cukup untuk bertahan hidup bagimu dan keturunanmu hingga generasi mendatang, apalagi 50 juta batu giok, kata 6 langkah. Maksudku adalah, sampah semacam ini hanya akan memenuhi kantongku tanpa perlu. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Pernyataan santai itu membuat anak suci dan sang raja terkejut. Kau memang banyak bicara, rupanya. Bodohnya, saya ragu Anda bisa mengumpulkan 5 batu giok. 6. Langkah mencibir. Reaksi anak suci 6 langkah tampak masuk akal. Dia dan raja tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak ini, begitu pula Edge Mountain Krone. Aku tidak bisa mengeluarkan 5. Li Qiye tersenyum dan merogoh sakunya, sepertinya mencari sesuatu. Manusia biasa, tahu kapan harus diam. 6 langkah tidak memiliki kesabaran dan akan menamparkan Li Qiye ke tumpukan daging jika bukan karena yang lain di peternakan. Tidak apa-apa, bangsawan muda. Master Cahaya membungkuk ke arah Li Qiye, ingin menyelamatkannya dari rasa malu lebih lanjut. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil, buang saja. Raja Pedang Angin yang berang menganggap ketidaktahuan Li Qiye merupakan aib bagi Chu. Ah, ini dia. Biasanya aku tidak membawa barang rongsokan ini di sakuku, tapi ada satu yang tersembunyi. Li Qiye mengeluarkan sesuatu dan berkata, berdengung. Itu adalah bagian kristal yang memancarkan gelombang cahaya. Bentuknya menyerupai menara kristal dan suara teriakan naga dapat terdengar dari cahaya tersebut. Jika diamati lebih dekat, akan ditemukan rune kecil yang melonjak di dalam kristal tersebut. Apa ini? Angin yang berangin tercengang. Ini adalah. Six Step tidak punya jawaban tapi bisa melihat sifat yang luar biasa. Kristal naga, Edge Mountain Krone, yang tertua di antara mereka, menjadi terkejut. Tidak, itu kristal naga kuno. Pendeta Tao Dupa menghitung dengan ukiran dan berkata tanpa berpikir. Kristal naga kuno. Radiant Master terkesiap. Kristal mistis. Apa kamu serius? 6 langkah menatap kristal itu dengan tak percaya. Memang benar, setan tua itu bersiap untuk sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi bukan ini. Kristal naga jauh lebih berharga daripada batu giok biasa yang dimurnikan. Batu giok kuno berada pada level yang berbeda. Ancient Step bisa saja memiliki kristal naga, tapi yang kuno. Mustahil. Kudengar pengadilan gila kita punya beberapa di masa lalu. Gumam angin yang marah. Harta karun pengadilan gila mereka berisi batu giok murni. Kristal naga dan harta karun lainnya tidak langka. Di mana kamu mendapatkan kristal naga kuno ini? Furious Wind tergagap sambil menatap kristal di tangan Li Qiye. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Siapa tahu, ini hanya membuang-buang ruang di sakuku, kata Li Qiye. Semua orang mengira dia terlalu sombong. Nenek-nenek moyangmu meninggalkannya untukmu. Furious Wind mengira leluhur legendaris Chu. Manusia fana ini mungkin benar-benar keturunannya dan ini adalah bentuk kasih sayang. Jadi itu hanya berkah dari seorang leluhur. 6 langkah menatap Li Qiye dengan buruk, meskipun dengan rasa masam di mulut. Apakah kamu punya? Li Qiye membalas sambil tersenyum. Kau, 6 langkah memerah dan tidak bereaksi. Hal ini membuatnya marah karena dia tidak memiliki sesuatu yang mendekati kristal naga meskipun statusnya secara astronomis lebih tinggi. Ia menjadi cemburu karena jika ia memiliki leluhur yang sama, ia bisa menjadi kaisar agung. Sedangkan manusia fana ini, ia akan segera menjadi abu. Furious Wind merasakan kepahitan yang sama.
Ia melampaui rekan-rekannya karena bakatnya menjadi master sekte di usia muda. Saat ini, satu kristal dari manusia fana ini lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Dia bisa bekerja seumur hidup dan tidak pernah menyentuh kristal naga kuno. Ketidakadilan ini bisa membuat orang lain iri. Memberikan 50 juta batu giok murni ini, itu akan membantu masalah mendesak sekte Anda. Li Qiye meletakkan kristal itu di tangan Master Radiant. Dia tercengang dengan tindakan ini. Seorang manusia yang memiliki kristal kuno ini sudah cukup mengejutkan, tetapi untuk memberikannya kepada orang asing. Lembah panjang umurmu benar-benar telah jatuh. Di masa lalu, seluruh dunia berlomba untuk mendapatkan satu botol pil. Li Qiye terkekeh dan mendesah. Begitu dia sadar kembali, dia membungkuk dalam-dalam ke arahnya dan berkata, "Terima kasih, bangsawan muda. Kami pasti akan membalas budi Anda." Dia tahu tidak akan mudah untuk membayar kembali jumlah ini dan tidak ingin melakukan budi kepada manusia biasa. Lagi pula, dia mungkin sudah mati sebelum dia bisa membayarnya. Kamu tidak perlu membayarnya kembali. Li Qiye mengulurkan tangannya, menunjukkan kemurahan hatinya. Furious Wind dan Six Step tercengang. Kristal kuno itu pasti bisa ditukar dengan 50 juta batu giok murni. Jika mereka punya batu giok sebanyak ini, mereka tetap tidak akan meminjamkannya, apalagi memberikannya sebagai hadiah. Harta semua kerajaan fana yang digabungkan tidak akan sebanyak ini. Wajah mereka berubah karena cemburu. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersantai murah hati seperti ini sebelumnya, menjadi cukup kaya untuk dengan mudah memberikan 50 juta batu giok pastilah merupakan perasaan yang tidak wajar. Orang-orang jenius seperti mereka merasa terhina karena lebih miskin dari manusia biasa. Master Radiant tahu bahwa 50 juta batu giok bukanlah sesuatu yang dapat ia bayar sendiri. Seluruh sektenya membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan jumlah tersebut. Oleh karena itu, kemurahan hati Li Qiye tidak pernah terdengar, bahkan orang penting pun tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Kami tidak akan pernah melupakan kemurahan hatimu, bangsawan muda. Jika kami bisa berguna bagimu di masa depan, sampaikan saja kata-kata itu. Dia menenangkan emosinya yang meluap dan membungkuk berulang kali. Pendeta Tao Dupa dan Edge Mountain Crone tersenyum kecut. Meskipun ini tampak menggelikan, jumlah itu tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye. Pergilah, sungguh rindu melihat dua garis keturunan Dao terdegradasi ke kondisi seperti ini. Li Qiye mengulurkan tangannya. Dia memiliki ekspresi sedih karena dahulu kala, sekte miliknya adalah salah satu dari 10 garis keturunan Dao, seperti halnya pengadilan gila. Hal ini terutama terjadi sebelum penggabungan ketika mereka dikenal sebagai Longevity Valley. Yang lain menginginkan produk mengecewakan mereka dan hanya khawatir jika mereka tidak menerima kesepakatan tersebut. Hari ini, dia tidak punya pilihan selain meminta pinjaman uang hanya untuk bertahan hidup, perbedaan antara langit dan bumi. Setelah mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya, dia akhirnya pergi dengan putus asa meskipun telah memenuhi misinya. Furious Wind memperhatikan kepergiannya dengan mulut menganga, tidak dapat mengucapkan selamat tinggal. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan tenaga, tetapi sektenya tidak mampu membayarnya. Semua tetua tidak memiliki cukup batu giok murni. Hari ini, Li Qiye dengan santai memberinya kristal yang jumlahnya melebihi jumlah ini. Hal ini membuatnya dalam keadaan canggung dan terhina. Kalah dari orang yang lebih kuat atau lebih mulia adalah hal yang wajar, namun bagaimana dengan seorang manusia yang mengandalkan anugerah leluhurnya? Hanya anak yang hilang tidak berarti apa-apa. Anak suci 6 langkah menjulang ke tanah, merasa sangat kesal setelah ditampar oleh seorang manusia. Kau ingin berada di posisiku, tapi leluhurmu tidak berada di level ini. Li Qiye membalas. 6 langkah gemetar karena marah dan wajahnya memerah, merasakan dorongan untuk menamparkan manusia fana ini hingga berkeping-keping. Meskipun demikian, dia menahan diri dan menghentakkan kaki ke tanah sekali sebelum pergi. Furious Wind tidak merasa lebih baik, kalah dari manusia biasa di hadapan gebetannya. Dia muncul dan pergi juga. Mari kita lihat ke sana. Li Qiye tidak menghiraukan mereka dan menunjuk ke depan. Kuil Li, pendeta Tao itu menatap ke arah itu dan berkata, "Perkenankan aku, bangsawan muda, aku sangat akrab dengan gerbang gila." Li Qiye tersenyum dan mengikuti petunjuknya. Kristal naga kuno, mustahil.
Para tetua berteriak serempak setelah mendengarkan ingatan Furious Wind. Aku rasa Ancient Step tidak punya satu pun. Seorang tetua berkomentar, menyadari kelangkaannya. Seorang manusia tidak mungkin memiliki sesuatu seperti ini, kata sesepuh lainnya. Itu tidak masuk akal secara logika. Yang ketiga menambahkan, kalau begitu, dari mana dia mendapatkannya? Tanya orang lain. Mereka semua memiliki jawaban yang sama, nenek moyang Chu. Jadi leluhur ini adalah pejabat tinggi di Enigma. Seorang tetua bertanya tetapi semua orang mempercayainya saat ini. Aku akan bilang begitu, kata tetua pertama. Kalau ada orang yang memiliki kristal ini di Sin, pastilah dia berasal dari 3 dinasti. Aku penasaran siapa dia, kata Furious Wind, merasa lebih baik karena tidak terlalu berlebihan kalah dari seseorang dengan latar belakang yang kuat. Saya tidak yakin, tetapi dia bukan seseorang yang bisa kami hubungi saat ini, kata tetua pertama. Seorang kaisar agung, kata angin kencang, menyebabkan semua orang menarik napas dalam-dalam. Jadi, Chu mungkin memiliki kaisar agung di Enigma. Hal ini menyebabkan beberapa orang takut merasa. Pengadilan gila belum menghasilkan orang yang mampu setelah dewa gila. Jika mereka melihat kaisar agung sekarang, mereka akan gemetar ketakutan. Itulah saat-saat terdekat yang pernah mereka lalui untuk mengenal seseorang yang memiliki hubungan dengan kaisar agung. Aku tahu Enigma punya 3 leluhur dan 5 kaisar. Salah satu leluhurnya, Furious Wind mengetahui banyak hal tentang Sin dan berkata, kaisarnya adalah Enlao, Dragon Form, Disaster, Minisun, dan Six Style. Kurasa tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari klan Chu. Mereka saling bertukar pandang dan seorang tetua berkata, bagaimana dengan leluhur ketiga itu? Tanya orang lain. Leluhur tersembunyi, rahasia, dan strategi. Aku belum pernah mendengar satu kata pun dari mereka yang berasal dari Chu. Angin marah mengerutkan kening. 2 yang pertama misterius dan kuno, sedangkan leluhur strategi adalah tulang punggung Enigma, yang bertanggung jawab. Kata tetua pertama, apa yang Anda ketahui tentang doa lainnya? Seorang pendengar bertanya, tidak banyak. Tetua pertama ringkasan, leluhur tersembunyi adalah eksistensi tertua di Enigma, yang dikabarkan menjadi satu-satunya yang membangun kembali setelah setiap kehancurannya. Jadi, leluhur ini mungkin setua dinasti itu sendiri. Dan rahasia leluhur, tanya angin kencang. Sosok lain yang sulit ditemukan, yang lain menyadari keberadaan leluhur ini tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Tetua pertama menjawab, kedengarannya bukan seperti leluhur keluarga Chu, pastilah seorang kaisar agung. Seorang tetua berspekulasi, siapa yang pernah mendengar tentang asal-usul 5 kaisar? Furious Wind menatap kelompok itu. Tidak seorang pun dapat menjawab karena Insane Gate terlalu kecil untuk berhadapan dengan raksasa seperti Enigma. Kaisar agung dan di atas kehidupan di dunia lain. Bagaimanapun, kita tahu bahwa leluhur ini memuja bangsawan muda Li dan memiliki posisi tinggi di Enigma. Kita harus melangkah dengan hati-hati karena konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kata tetua pertama, semua orang mengangguk setuju. Mengingat nilai kristal naga kuno, leluhurnya pasti berada di tingkat pemerintahan. Lebih jauh lagi, dia memberikannya kepada keturunan yang fana, sebuah bukti cintanya. Jika kita bisa bersatu dengan Chu lagi, kita akan menjadi jauh lebih kuat dengan dukungan leluhur itu. Tetua pertama menyarankan. Tetua yang lain menganggukkan kepala tanda setuju sementara sang raja bernyanyi tanpa berkomentar. Raja merasa bangga karena selama ini dimanja dan dihormati. Bagaimana mungkin dia menyanjung manusia biasa yang tidak memiliki keterampilan? Ini adalah puncak dan tidak pantas bagi seseorang dengan bakat dan kekuasaan. Kelompok Li Qiye berhasil sampai ke kuil Li. Itu adalah biara Buddha, kecil namun dibangun dengan sangat indah dengan setiap batu bata dipilih dengan cermat. Warna bangunannya memanjang angsur berubah menjadi abu-abu karena pelapukan terus-menerus selama bertahun-tahun, membuat orang bertanya-tanya apakah bangunan itu akan segera runtuh. Suasananya sunyi dan sepi, tidak ada seorang pun di sana kecuali para pelayan yang membersihkan dan menyalakan dupa. Namun, tempat ini memiliki makna yang sangat penting di masa lalu. Tempat di mana Raja berbudi luhur tinggal setelah pensiun, tempat itu dihormati sampai akhir pengadilan gila. Kata pendeta Tao Dupa sambil mendesah. Meski sekarang biasa-biasa saja karena terletak di antara pepohonan, Kaisar Agung datang untuk memberikan penghormatan selama beberapa generasi.
Saya yakin selama masa kejayaan Insanecorp, Virtuous King jarang muncul dan tidak lagi mempengaruhi bisnisnya. Krone Gunung, kata Edge. Ya, Raja tidak terpecah secara militer seperti yang diperintahkan, tetapi kebijaksanaan dan pemerintahannya yang tidak menandakan kemakmuran dan stabilitas. Lalu, ada wali yang membentuk trio itu, kisah mereka melegenda, dipuji dan ditiru oleh banyak sekte setelahnya. Meskipun dia memiliki otoritas tertinggi, dia tidak pernah berusaha menekan dan membiarkannya memegang kendali penuh atas pasukan. Tentu saja, perintah tidak akan mengecewakan dalam upaya merebut kekuasaan. Sejauh yang saya tahu, yang terkuat di antara mereka adalah wali, dia setia dan hanya fokus melindungi istana gila. Jawab dupa Daois. Yang ketiganya memiliki tanggung jawab dan misi masing-masing. Kepercayaan dan kesetiaan mengikat mereka bersama, sehingga Insanecorp sukses. Sangat menciptakan raja turun tahta lebih awal, atau istana gila masih ada. Banyak yang mengira salah satu dari 10 garis keturunan besar dapat bertahan selamanya di bawah pemerintahannya, itu mengejutkan semua orang. Dia melanjutkan, saya pernah membaca sebuah gulungan yang menceritakan tentang keinginannya untuk mengistirahatkan pikiran agar dapat bertahan hidup. Adapun Li Qiye, dia menatap pintu masuk dan membaca karakter di kedua sisi, Tuan Li di satu sisi dan Ingat di sisi yang lain. Tuan Li, saya siapa itu? Tanyanya. Sang penganut Tao mengangkat bahu dan berkata, saya memang tinggal di gerbang gila untuk beberapa saat untuk membaca catatan mereka. Mereka menyebutkan bahwa Raja memiliki seseorang di dalam hatinya, pengunduran dirinya mungkin karena Tuan Li ini, yang mendedikasikan sisa hidupnya sampai akhir. Pria yang cukup beruntung, dicintai dan disayangi oleh seseorang yang cemas setiap saat. Dia mendesah. Mungkin tidak seberuntung itu. Dia tersedak. Jaga ucapanmu, hormati raja meskipun dia sudah tiada. Dia meleotot sebagai jawaban. Tidak, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud buruk. Dia memegang tangannya. Lalu apa maksudmu? Tanyanya dingin. Kau tahu hobiku adalah membaca untuk hiburan dan aku sangat tertarik dengan hal ini, jadi aku melakukan penelitian. Dia berkata, katakan padaku, orang seperti apakah raja yang berbudi luhur itu? Tak bersaing dalam bidang sastra dan tata kelola. Ucapnya, lebih dari itu, Insanecorp pada masa kejayaannya tidak kalah dengan Immortal Suppression saat ini. Dia memiliki banyak pejabat dan komandan yang cakap. Katanya, benar, dia mengangguk. Tidak ditemukan catatan yang dikhianati, jadi dia pasti sama. Berkuasanya, mungkin tidak sehebat Panglima Surgawi, tapi tentu saja di atas alam puncak. Pria macam apa yang bisa menjamin pengabdian seperti itu darinya? Tanyanya. Saya belum pernah membayangkan sebelumnya, katanya. Dia menyendiri di sini, makan makanan vegetarian, dan membacakan kitab suci Buddha untuknya sampai mati. Bukankah ini cinta sejati? Lebih lanjutnya, ya, dia menyumbangkan sisa hidupnya untuknya. Katanya, itu menunjukkan betapa luar biasanya lelaki itu, dia tidak bisa melupakannya meskipun dia telah meraih banyak prestasi dalam hidupnya. Lanjutnya, kedengarannya kau tahu siapa dia? Dia menatap tajam. Tidak, aku hanya berspekulasi. Sang penganut Tao mengguncangkan. Bersambung.